Nasab dalam Islam bukan hanya sekedar silsilah keluarga. Nasab adalah ilmu syariat yang pastinya memiliki metodologi, standar, dan otoritas ulama yang berwenang menilai keabsahannya. Karena itulah penetapan nasab dalam Islam mempunyai disiplin kajian yang ketat, bukan berdasarkan asumsi atau klaim pribadi. Nasab Sahadat Alam merupakan contoh yang sangat jelas, sebab selama berabad-abad nasab mereka setelah ditetapkan oleh para ahli nasab, dicatat dalam literatur sejarah yang otoritatif, dijadikan dasar keputusan fatwa, dan diterima umat tanpa penolakan ilmiah yang mu'tabar. Dalam pembahasan kali ini, kami bertiga akan menelaah ketetapan nasab Sahadat Alawi dalam sudut pandang ijma dalam diskursus ilmu usul fikih, dan kita akan menyaksikan bagaimana kaidah usul fikih, logika, sejarah, dan ilmiah saling menguatkan dalam menetapkan keabsahan nasab Sahadat Alawi. Agar pembahasan kita runtut, kita harus memahami dahulu apa itu ijma, siapa yang berhak menetapkannya, dan bagaimana kekuatan ijma dalam ilmu usul fikih. Syekh Ahmad Jabir Jubral dalam karyanya Ushul Fikih Al-Mahdi menjelaskan sebagai berikut: wasilahan ittifaqul mujtahidin wa ma'al halil akdi minal muslimina pada wafatih sallallahu alaihi wasallam fi ayyi asrin nu'asar ala hukmi ayyi waqi'atan naw waqa'ik. Yang artinya definisi ijma dalam istilah ulama ushul fikih adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan terakhir mengenai suatu hukum syar'i pada suatu masa tertentu. Secara garis besar, definisi ijma berdiri di atas 3 prinsip. Prinsip pertama, ijma hanya milik para mujtahid. Mereka adalah ulama berkompeten yang memahami dalil, ayatul ahkam dan adilatul ahkam, memahami kaidah ushul fikih dan kaidah fikih, memahami metodologi ijtihad dan berbagai bidang ilmu lainnya, termasuk memahami masalah ijma dan masalah khilaf. Hanya pendapat mereka yang memiliki otoritas terbentuknya ijma. Prinsip kedua, ijma hanya terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena selama beliau hidup, wahyu adalah rujukan tunggal. Setelah beliau wafat, ulama lah yang menetapkan kesepakatan hukum alias ijma. Prinsip ketiga, pendapat setelah mujtahid tidak masuk dalam ijma. Opini orang awam, pengamat internet, akademisi tanpa sanad keilmuan, blogger, youtuber, atau peneliti amatir meskipun viral tidak memiliki kedudukan dalam terwujudnya ijma. Dan ketika prinsip ini diterapkan dalam pembahasan mazhab Sahadat Alawi, maka hasilnya sangat jelas bahwa para ulama, para ahli nasab, para qadhi dan mufti, serta tokoh-tokoh besar yang mempunyai kredibilitas dan otoritas dalam terbentuknya ijma, seluruhnya sepakat bahwa nasab tersebut sah dan valid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 119, "Wa man yushaqiqir rasuula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang Rasul atau Nabi Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan tak mungkin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, itu seburuk tempat kembali. Ayat ini memberikan ancaman bagi siapapun yang menentang Rasul dan menyelisihi jalan kaum mukminin, yaitu kesepakatan ulama. Para ulama memahami jika Allah mengancam mereka yang menentang kesepakatan ulama atau ijma, maka kesepakatan ulama tersebut adalah kebenaran. Landasan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, "La tastami'u ummati ala dhalalatin", yang artinya umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jika ayat dan hadis ini digabungkan, maka kesimpulannya jelas bahwa ijma telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan atau ismah dan memiliki kedudukan syar'i yang kuat yang wajib diikuti. Sebagaimana
Asy Ahmad Jabir Jubrol juga menegaskan sebagai berikut. Ittafaqa man yuqtadu bihi ala annal ijma'a dalilun syar'iyyun wa hujjatun yajibu al-amalu bihi. Artinya, para ulama yang otoritatif telah sepakat bahwa ijma' adalah dalil syar'i yang wajib diamalkan. Ketika prinsip ini diterapkan pada nasab Ba'alawi, maka hasilnya jelas. Para ulama yang muktabar, ahli nasab, qadhi dan mufti dari berbagai generasi telah sepakat mengenai keabsahannya tanpa adanya penolakan yang muktabar selama berabad-abad. Ini termasuk dalam Sabilul Mukminin yang dijaga syariat. Karena itu, penolakan modern yang datang dari orang awam, pengamat internet, akademisi tanpa sanad keilmuan, blogger, youtuber, atau peneliti amatir, meskipun viral, bukan sekedar pendapat keliru, tetapi bertentangan dengan ijma yang telah mapan. Untuk memahami bagaimana ijma' nasab sadar Ba'alawi terbentuk, kita harus memahami dua kaidah berikut. Kaidah pertama, at-tasamu'. Dalam metodologi fikih ditegaskan bahwa at-tasamu' adalah salah satu metode penetapan nasab yang telah disepakati atau ijma' oleh 4 mazhab. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syekh Waqbah Al-Zuhaili di dalam karyanya Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adibatu, beliau menegaskan at-tasamu' istifadatul khabari washtiharuhu bainan nas. Tasamu' adalah tersebarnya suatu kabar hingga menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Waqad ittafaqa fuqaha'ul madzahibil arba'ati ala jawazi isbatin nasabi bi syahadatis sama'i. Dan para fuqaha dari 4 mazhab sepakat bahwa nasab boleh ditetapkan berdasarkan kesaksian yang dikenal. Kaidah kedua, ijma' tidak harus diumumkan secara lisan. Dalam metode usul fikih, ijma' tidak harus diumumkan secara lisan. Ijma' bisa terbentuk ketika suatu pendapat diketahui para ulama yang mempunyai kredibilitas dalam berijtihad, dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Artinya, diamnya mereka terhadap suatu pendapat padahal mampu membantahnya, itu berarti mereka setuju. Nah, jika pendapat itu salah, mereka berkewajiban untuk meluruskannya. Dalam konteks nasab sadar Ba'alawi, sejarah membuktikan bahwa nasab mereka sudah tervalidasi, tersebar luas atau istifadah, dan diketahui semua kalangan atau suku. Keabsahan ini telah diverifikasi oleh ulama ahli sejarah seperti Al-Imam Al-Janadi, Al-Imam Al-Wafi'i, dan juga ulama muktabar lainnya. Dan faktanya, tidak ada satupun bantahan dari semua ulama sebelum dan setelah penulisan. Maka, kondisi seperti ini secara kaidah fikih dan usul fikih telah memenuhi syarat untuk terbentuknya ijma'. Menariknya, ijma' nasab sadar Ba'alawi terus berlanjut, bahkan ditegaskan oleh para ulama muktabar generasi selanjutnya. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Muhibbi dalam karyanya yang berjudul Khulasatul Asar, beliau menyatakan wa Alawiyun huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ba'alawi adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Fa innahu jadduhum al-akbar al-jami'u li nasabihim. Beliau seorang leluhur terbesar yang menjadi titik penyatuan nasab mereka. Wa nasabuhum mujma'un alaih inda ahli tahqiq. Dan nasab mereka telah disepakati kebenarannya atau mujma'un alaih oleh para ulama ahli tahqiq. Asy-Syaikh An-Nabhani dalam karyanya yang berjudul Riyadhatul Jannah juga menyatakan inna sadatana ali Ba'alawi qad ajma'at al-ummatu al-muhammadiyyatu fi sa'iril a'syari wal aqtar ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwwati nasabah. Nah, artinya sesungguhnya para sayyid dari keturunan Ba'alawi telah disepakati atau mujma' alaih oleh ulama Muhammad di berbagai zaman dan berbagai masa
sebagai keturunan Ahlu Baitin Nabi, keluarganya Nabi yang paling sah nasabnya. Ulama masa kini seperti Syekh Ali Jum'ah juga menyatakan dalam cincin berikut, ما رأيكم في نسب السادة بعلوي ثابت بالإجماع واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه يعيش مع ربه وحر بعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليه. jika semua ulama yang muktabar dari masa ke masa, dari berbagai daerah, tidak ada satupun yang menolak keabsahan nasab Alawi, padahal mereka mampu menolaknya, maka itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah ijma yang wajib diakui dan diikuti. Apa konsekuensinya setelah ijma terbentuk? Dalam kaidah usul fikih, para ulama menegaskan bahwa ijma yang sudah terbentuk pada suatu masa tidak hanya berlaku bagi generasi saat itu, tetapi juga mengikat generasi setelahnya. Sesuai dalam kaidah usul yang terapkan, yaitu anna ijma'a ay asrin hujjatun liman ba'dahum. Artinya adalah sesungguhnya ijma pada suatu masa merupakan hujjah bagi generasi setelahnya. Artinya kalau para ulama abad ke-5 Hijriah sepakat terhadap satu perkara, maka kesepakatan itu tetap berlaku untuk ulama abad ke-10, abad ke-15 dan seterusnya. Dan andaikan muncul kesepakatan baru telah terpenuhi ijma pertama, maka ijma yang muncul belakangan tidak sah dan tidak bisa membatalkan ijma yang telah lebih dahulu ditetapkan. Sebagaimana disebutkan kaidah usul, wa anna ijma asli asani la yushkitu an ijma al-awal ya adami sihatihi wa iqtidati syar'an. Walima takarrara annahu ayat ijma' dalilun qat'iyun fala yu'aradu bi ijma'in yudabi wala bi dalilin akhar. Artinya adalah sesungguhnya ijma' pada masa kedua tidak dapat membatalkan ijma' yang pertama, karena ijma' tersebut atau yang kedua tidak sah dan tidak dianggap secara syar'i. Selain itu, telah ditetapkan bahwa ijma' merupakan dalil qat'i, sehingga tidak bisa ditentang oleh ijma' baru yang berlawanan dan tidak pula oleh dalil yang lainnya. Dalam konteks nasab sadah Ba'alawi, prinsip ini membawa satu makna penting. Ijma' para ulama tentang sahnya nasab sadah Ba'alawi sejak abad-abad awal tetap berlaku dan mengikat umat Islam hingga saat ini dan seterusnya. Kesepakatan ilmiah yang bertahan selama ratusan tahun tidak bisa gugur hanya karena muncul pendapat baru, penelitian pribadi atau opini publik yang tidak berdasarkan metodologi ilmu syariat. Karena itu, siapapun yang menolak nasab sadah Ba'alawi hari ini, sejatinya bukan sedang menolak satu garis keturunan, tetapi sejatinya sedang menolak kesepakatan ulama selama lebih dari 1000 tahun. Para ulama usul menyebutkan dengan tegas bahwa kharqul ijma' haramun minal kabair. Artinya adalah melanggar ijma' itu haram dan termasuk dosa besar. Kaidah ini berlandaskan pada ancaman Allah dalam firman-Nya An-Nisa ayat 115 yang berbunyi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa menentang ijma' para ulama adalah penyimpangan yang serius. Karena itu, ketika para ulama muktabar telah sepakat selama berabad-abad terkait sahnya nasab sadah Ba'alawi, maka menolak kesepakatan itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dalam tinjauan syariat. Setelah menelaah seluruh rangkaian pembahasan yang berlandaskan dalil, kaidah usuliyah, metodologi ilmiah, serta kontinuitas sejarah, maka dapat dipastikan bahwa nasab sadah Ba'alawi adalah ruang lingkup ilmu syariat yang memiliki disiplin dan otoritas keilmuan. Keabsahannya telah ditetapkan melalui ijma' yang sah, kuat dan mengikat. Keabsahan ini wajib diterima sebagai kebenaran.
ijma ini tidak bisa dibatalkan oleh pendapat-pendapat baru. Sebaliknya, penolakan yang muncul pada era modern terhadap nasab Ba'alawi secara otomatis gugur, secara metodologis tidak sah, dan secara ilmiah tidak memiliki nilai dalam perdebatan. Karena tidak berdasar pada disiplin ilmu syariat, apalagi memenuhi standar dasar ijtihad. Sebagai penutup, ada beberapa nasihat penting yang perlu kita pegang bersama. Pertama, dalam Islam ilmu itu ada aturannya, dan setiap ilmu punya ahlinya. Karena itu, orang yang belum paham kaidah ilmu syariat seharusnya tidak mudah berkomentar, apalagi menyalahkan atau menggugurkan perkara yang jelas bukan bidangnya. Sikap yang benar menurut tuntunan syariat adalah bertanya kepada ahlinya, bukan merasa cukup dengan asumsi, logika pribadi, atau informasi yang beredar di media. Kedua, jika ada kesalahan dari individu siapapun, baik dari kalangan Ba'alawi maupun dari selain mereka, maka cara menyikapinya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Dinasihati jika keliru, dibimbing jika menyimpang, bahkan ditegakkan hukuman bila memang melanggar syariat. Bukan malah mengingkari nasab, merobohkan kehormatan keturunan, dan membuka pintu fitnah. Sikap seperti ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah kerusakan yang lebih besar. Ketiga, mari kita jadikan polemik ini sebagai pengingat untuk lebih serius menuntut ilmu syariat. Mari kita hidupkan kembali tradisi ngaji kitab-kitab ulama muktabar, ngaji warisan para ulama salafun sholihin, yang ilmunya terjaga, metodenya jelas, dan adabnya kuat. Karena dengan ilmu syariat kita jadi lebih bijak, terhindar dari sikap gegabah dalam urusan agama, tunduk pada kebenaran meski bertentangan dengan selera pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berjalan di atas ilmu, adab, dan tuntunan syariat yang lurus. Amin ya rabbal alamin.